Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, mata kuliah Desain Akuntansi kelas E akan menjelaskan materi mengenai Data and Process Modeling. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Vivi Dwi Afiliani dengan NPM 003, Aprilia Purwandani dengan NPM 007, saya sendiri, Wilia Handayani dengan NPM 009, Fadiatul Zahro dengan NPM 010, Anissa Putri Arifin dengan NPM 032, Audrey Salsabila Kamila dengan NPM 033, Dila Atanti dengan NPM 036, dan yang terakhir Nikmatul Hoirot dengan NPM 178. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu Logical versus Physical Models, atau model logis versus dengan model fisik. Jadi, pada bab ini akan dijelaskan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan model logis dari sistem yang diusulkan dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Model logis menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem, terlepas dari bagaimana sistem itu akan diimplementasikan secara fisik. Kemudian, pada fase desain sistem, model fisik dibangun yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Sementara itu, alat analisis terstruktur digunakan untuk mengembangkan model logis untuk sistem informasi baru. Alat tersebut juga dapat digunakan untuk mengembangkan model fisik suatu sistem informasi. Nah, jadi di sini model fisik itu menunjukkan bagaimana persyaratan sistem diimplementasikan. Selama fase desain sistem, model fisik dari sistem informasi baru dibuat yang mengikuti dari model logis dan melibatkan tugas juga teknik operasional. Nah, perlu diketahui bahwa banyak analis sistem itu membuat model fisik dari sistem saat ini dan kemudian mengembangkan model logis dari sistem saat ini sebelum menangani model logis dari sistem baru. Banyak analis mengikuti pendekatan 4 model yang berarti mereka mengembangkan model fisik dari sistem saat ini, model logis dari sistem saat ini, model logis dari sistem baru, dan juga model fisik dari sistem baru. Nah, manfaat utama dari pendekatan 4 model tersebut adalah memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi sistem saat ini sebelum modifikasi atau perbaikan dilakukan. Hal itu sangat penting karena kesalahan yang dibuat di awal pengembangan sistem akan memengaruhi fase SDLC, yang selanjutnya dapat mengakibatkan pengguna yang tidak senang dan juga biaya tambahan. Sehingga mengambil langkah-langkah tambahan untuk menghindari kesalahan yang berpotensi mahal ini akan terbukti sepadan dengan suatu usaha. Nah, keuntungan lainnya yaitu persyaratan sistem informasi baru seringkali sangat mirip dengan sistem informasi saat ini, terutama jika proposal didasarkan pada teknologi komputer baru daripada sejumlah besar persyaratan baru. Jadi, mengadaptasi model logis sistem saat ini ke model logis sistem baru dalam kasus ini itu merupakan proksi langsung. Kemudian ada juga kelemahan dari pendekatan 4 model tersebut, yaitu waktu dan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan model logis dan juga fisik dari sistem saat ini. Jadi, sebagian besar proyek itu memiliki jadwal yang sangat ketat, yang mungkin tidak memberikan waktu untuk membuat model sistem saat ini. Selain itu, pengguna dan juga manajer ingin melihat kemajuan pada sistem baru, di mana mereka kurang peduli tentang mendokumentasikan sistem saat ini. Analis sistem harus menekankan pentingnya dokumentasi yang cermat dan menahan tekanan untuk mempercepat proses pengembangan dengan risiko yang menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Selanjutnya ada data flow diagrams. Jadi, analis sistem itu menggunakan banyak teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi. Nah, salah satu metode yang populer yaitu menggambar satu set diagram aliran data atau DFD. Nah, DFD ini menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah input data menjadi informasi yang sangat berguna. Jadi, selama fase analis sistem SDLC, analis sistem itu membuat model visual dari sistem informasi menggunakan satu set DFD, di mana dalam buku The Visual Display of Quantitative Information, penulis dan akademisi terkenal yaitu Earthworth memberikan panduan dalam membuat diagram yang efektif untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan juga informasi yang sangat kompleks, di mana salah satunya yaitu digunakan DFD ini. Nah, DFD ini itu menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Nah, satu set DFD ini menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem atau bagaimana cara melakukannya. Perbedaan tersebut itu sangat penting karena berfokus pada masalah implementasi pada titik ini dan akan membatasi pencarian desain sistem yang paling efektif. Selanjutnya ada data flow diagram symbols.
Jadi di FD itu menggunakan 4 simbol dasar. Nah, di mana ada juga beberapa versi simbol di FD itu yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Contoh berikut yaitu adalah kumpulan simbol gain dan Serson dan juga simbol Jordan. Nah, di mana dalam simbol ini terdapat 4 simbol dasar yaitu ada proses, data flow, data store, dan juga external entity. Jadi pada proses dalam DFD yaitu proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output menjadi format yang berbeda. Hal ini digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya, dan proses ini diterapkan pada saat melakukan pembayaran. Kemudian ada data flow, yaitu arus data yang mengalir di antara suatu proses, terminator, ataupun data store. Hal ini digambarkan dengan simbol tanda panah, dan aliran data di sini ditunjukkan pada deposit bank. Kemudian ada juga data store, yaitu file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan di kemudian. Dengan kata lain, data store itu adalah database. Jadi setiap data store itu harus terhubung dengan setidaknya satu input dan juga satu output. Data store ini digambarkan dengan simbol 2 garis sejajar dan ditunjukkan pada siswa. Selanjutnya ada external entity, yaitu pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. External entity ini akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Dan simbol DFD yang pada simbol ini digambarkan dengan simbol kotak atau juga persegi panjang. Dan eksternal ini ditunjukkan pada customer atau pelanggan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah simbol proses. Simbol proses sendiri merupakan suatu proses menerima data masukan dan juga menghasilkan keluaran yang memiliki isi, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Proses yang mengandung logika bisnis juga disebut sebagai aturan bisnis yang mengubah data dan menghasilkan hasil yang diperlukan. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut membulat. Nama proses mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja dan kata sifat jika diperlukan yang diikuti oleh kata benda tunggal. Detail pemrosesan tidak ditampilkan dalam DFD. Dalam DFD sendiri, simbol proses dapat disebut sebagai kotak hitam karena input, output, dan juga fungsi umum dari proses diketahui, tetapi detail logika yang mendasari proses disembunyikan. Yang selanjutnya adalah simbol aliran data. Aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Aliran data dalam DFD mewakili satu atau lebih item data. Misalnya saja, sebuah data aliran dapat terdiri dari satu item data seperti nomor ID siswa, atau dapat mencakup satu set data seperti daftar kelas dengan nomor ID siswa, nama, dan juga tanggal pendaftaran untuk kelas tertentu. Lalu simbol untuk aliran data adalah garis dengan panah tunggal atau ganda. Nama aliran data ini muncul di bagian atas, di bawah, dan juga bisa di samping garis. Nama aliran data ini terdiri dari kata benda tunggal dan kata sifat jika diperlukan. Contohnya saja, nama aliran data adalah deposit, pembayaran faktur, nilai siswa, pesanan, dan juga komisi. Nah, berikut ini merupakan contoh simbol aliran data. Pada gambar 5 strip 2. Di sebelah kiri ini menunjukkan contoh yang benar dari aliran data dan koneksi simbol proses. Karena suatu proses mengubah isi atau bentuk data, setidaknya satu aliran data harus masuk dan juga satu aliran data harus keluar dari setiap simbol proses. Seperti yang mereka lakukan dalam proses create invoice ini. Simbol proses dapat memiliki lebih dari satu aliran data keluar, seperti yang ditunjukkan pada proses create student work. Atau bisa juga lebih dari satu aliran data masuk, seperti yang ditunjukkan pada proses calculate gross pay. Sebuah proses juga dapat terhubung ke simbol lain, termasuk simbol proses lain seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara verify order dan assemble order. Oleh karena itu, aliran data harus memiliki simbol proses pada setidaknya satu ujung. Pada gambar 5 strip 3, bagian kanan ini menunjukkan 3 aliran data dan kombinasi proses yang harus dihindari. Yang pertama adalah generasi spontan atau spontaneous generation. Pada proses apply insurance premium menghasilkan output tetapi tidak memiliki aliran data input. Karena tidak memiliki input, proses tersebut disebut sebagai proses generasi spontan. Yang kedua adalah black hole atau lubang hitam. Di calculate gross pay ini disebut sebagai proses black hole, yaitu sebagai proses yang memiliki input tetapi tidak menghasilkan output. Lalu untuk yang terakhir adalah lubang abu-abu.
Lubang abu-abu adalah proses yang memiliki setidaknya satu input dan juga satu output, tetapi input jelas tidak cukup untuk menghasilkan output yang ditunjukkan. Misalnya saja input tanggal lahir tidak cukup untuk menghasilkan output nilai akhir pada proses calculate grade. Selanjutnya adalah simbol penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DFD untuk mewakili data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data di lain waktu. Misalnya, instruktur perlu menyimpan nilai siswa pada tes dan tugas selama semester sehingga mereka dapat menetapkan nilai akhir di akhir semester nanti. Dalam DFD, simbol gen dan sarson untuk penyimpanan data adalah persegi panjang datar yang terbuka di bagian sisi kanan dan tertutup di bagian sisi kiri. Nama penyimpanan data muncul di antara baris dan mengidentifikasi data yang dikandungnya. Nama penyimpanan data sendiri adalah nama jamak yang terdiri kata benda dan kata sifat jika diperlukan. Contoh dari nama penyimpanan data ini adalah mahasiswa, piutang, produk, pembayaran harian, order pembelian, cek luar biasa, kebijakan asuransi, dan juga karyawan. Pengecualian untuk aturan nama jamak yaitu kata benda kolektif yang mewakili beberapa kemunculan objek, misalnya saja gradebook yang mewakili sekelompok siswa dan nilai mereka. Nah, berikut ini merupakan contoh dari simbol penyimpanan data. Sebuah penyimpanan data harus terhubung ke proses dengan aliran data. Pada gambar 5-5 ini mengilustrasikan contoh tipikal penyimpanan data. Karena penyimpanan data mewakili penyimpanan data untuk digunakan oleh proses lain di masa yang akan datang atau di masa depan, dalam setiap kasus, penyimpanan data memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan juga satu keluaran dan terhubung ke simbol proses dengan aliran data. Lalu, pelanggaran aturan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar ditunjukkan pada gambar 5-5 di bagian kanan ini. Dalam contoh pertama, dua penyimpanan data tidak terhubung dengan benar karena tidak ada proses di antara keduanya. Selain itu, courses tidak memiliki aliran data masuk dan student tidak memiliki aliran data keluar. Dalam contoh kedua dan ketiga, penyimpanan data kekurangan aliran data keluar atau masuk. Ada pengecualian untuk persyaratan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan juga satu aliran data keluar. Dalam beberapa situasi, penyimpanan data tidak memiliki aliran data input karena berisi data referensi tetap yang tidak diperbarui oleh sistem. Yang berikutnya adalah simbol entitas. Simbol untuk entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol. DFD hanya menunjukkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem atau menerima output dari sistem. DFD menunjukkan batas-batas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Misalnya, entitas pelanggan mengirimkan pesanan ke sistem pemrosesan pesanan, atau sistem hutang yang menerima data dari sistem pembelian perusahaan. Entitas DFD juga disebut terminators, karena merupakan asal data atau tujuan akhir. Analis sistem menyebut entitas yang memasok data ke sistem sebagai source, dan entitas yang menerima data dari sistem sebagai sink. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang, di mana setiap entitas harus terhubung ke proses melalui aliran data. Nah, berikut ini adalah gambar contoh penggunaan entitas eksternal, di mana gambar 5-6 merupakan contoh penggunaan yang benar, sedangkan untuk 5-7 adalah contoh penggunaan entitas eksternal yang salah dalam diagram aliran data. Berikutnya yaitu menggunakan simbol DFD. Setelah kita tadi memahami penggunaan simbol DFD, langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambar 5.8 ini menunjukkan ringkasan aturan untuk menggunakan simbol DFD, di mana nomor 1 hingga nomor 3 merupakan contoh aliran data yang benar, sedangkan untuk 4, 5, 6 merupakan contoh aliran data yang salah. Nah, kenapa kok dikatakan salah? Karena entitas eksternal seharusnya terhubung dengan aliran data ke proses dan tidak langsung ke penyimpanan data atau entitas eksternal lainnya. Berikutnya adalah menggambar diagram aliran data. Nah, sekarang ini untuk mempelajari cara menggambar DFD, kita ambil dua sistem informasi yang akan digunakan sebagai contoh. Yang pertama adalah sistem penilaian yang digunakan instruktur untuk menetapkan nilai akhir berdasarkan nilai yang diterima siswa selama semester tersebut. Dan contoh kedua adalah sistem pemesanan yang digunakan perusahaan untuk memasukkan pesanan dan menerapkan pembayaran terhadap saldo pelanggan. Nah, di sini saat menggambar diagram konteks dan DFD lainnya, pedoman ini atau step-step ini harus diikuti. Step pertama adalah gambar diagram konteks pas untuk satu halaman.
Step kedua yaitu gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses pada diagram konteks. Misalnya pada gambar 59 ini adalah grading system. Perhatikan bahwa nama proses sama dengan nama sistem, dikarenakan diagram konteks menunjukkan keseluruhan sistem informasi seolah-olah merupakan satu proses tunggal. Nah, untuk step ketiga yaitu gunakan nama unik dalam setiap rangkaian simbol. Misalnya pada gambar 5.9 ini menunjukkan hanya satu entitas bernama student dan hanya satu aliran data bernama final grade. Jadi setiap kali entitas student atau aliran final grade ini muncul pada DFD lain dalam sistem penilaian ini, menunjukkan bahwa entitas tersebut adalah entitas atau aliran data yang sama. Untuk step yang keempat adalah jangan melewati garis. Nah, tujuannya adalah untuk membatasi jumlah simbol dalam DFD. Pada diagram tingkat rendah dengan banyak proses, tidak boleh ada lebih dari 9 simbol proses, karena diagram dirasa terlalu rumit dan analisanya atau analisisnya harus dipertimbangkan kembali. Nah, cara lain untuk menghindari persilangan garis adalah dengan menduplikasi entitas atau penyimpanan data. Saat melakukan penduplikasian, untuk menghindari kebingungan, bisa digunakan notasi khusus. Nah, untuk step yang kelima, yaitu berikan nama unik dan nomor referensi untuk setiap proses. Karena merupakan DFD tingkat tertinggi, diagram konteks berisi proses 0. Ya, seperti gambar di samping ini, yang mewakili keseluruhan sistem informasi. Namun, tidak menunjukkan cara kerja internalnya. Nah, untuk menggambarkan tingkat detail selanjutnya di dalam proses 0, dibuatlah DFD bernama diagram 0 yang akan mengungkapkan proses tambahan yang harus diberi nama dan nomor. Dan untuk step terakhir atau step ke-6 yaitu dapatkan masukan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa model tersebut akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambar diagram konteks. Diagram konteks adalah tampilan tingkat atas dari sistem informasi yang menunjukkan batasan dan ruang lingkup sistem. Ada beberapa langkah dalam menggambar diagram konteks. Yang pertama, tempatkan satu simbol proses di tengah halaman. Jadi, simbol proses ini akan mewakili seluruh sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0. Kedua, untuk mengetahui entitas dan aliran mana yang akan ditempatkan dalam diagram konteks, kita dapat meninjau persyaratan sistem untuk mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data eksternal. Yang ketiga, tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke proses pusat. Dan yang terakhir, dalam diagram konteks ini, penyimpanan data tidak ditampilkan karena tersimpan di dalam sistem dan tetap tersembunyi hingga diagram yang lebih detail dibuat. Berikut adalah contoh diagram konteks untuk sistem penilaian, di mana simbol proses grading system berada di tengah, kemudian ada entitas di sekitar proses pusat, meliputi student record system, student, dan instruktur. Interaksi antara proses pusat dan entitas akan melibatkan 6 aliran data yang berbeda, yaitu entitas student record system akan memasuk data melalui aliran data kelas roster dan menerima data melalui aliran data final grade. Kemudian entitas student menyediakan data melalui aliran data submitted work dan menerima data melalui aliran data graded work. Yang terakhir, untuk entitas instruktur memasuk data melalui aliran data grading parameter dan menerima data melalui aliran data grade report. Berikutnya adalah contoh diagram konteks untuk sistem order, di mana proses order system berada di tengah, kemudian ada 5 entitas yang mengelilingi proses. 3 dari entitas sales rep, bank, dan juga accounting, memiliki aliran data masuk tunggal untuk commission, bank deposit, dan cash receipt entry. Kemudian untuk entitas warehouse memiliki satu aliran data masuk yaitu picking list dan memiliki satu aliran data keluar yaitu completed order. Untuk yang terakhir, entitas customer memiliki 2 aliran data keluar yaitu order dan payment dan memiliki 2 aliran data masuk yaitu order reject notice dan invoice. Menggambar diagram 0 DFD. Diagram 0 DFD ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Selain itu, diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Nah, berikut adalah contoh diagram 0 DFD untuk sistem penilaian. Diagram 0 sistem penilaian memperluas proses 0 untuk mengungkapkan 4 proses internal, 1 penyimpanan data, dan 5 aliran data tambahan. Dalam setiap proses pada diagram 0 memiliki nomor referensi, misalnya establish grade book nomor 1, assign final grade nomor 2, dan seterusnya.
Nah, nomor ini bukan berarti menunjukkan bahwa proses diselesaikan dalam urutan berurutan, tetapi tiap proses selalu dianggap tersedia, aktif, dan menunggu data untuk diproses. Dalam proses assign final grade terdapat aliran data divergen, yaitu aliran data di mana data yang sama melakukan perjalanan ke dua atau lebih lokasi yang berbeda. Proses assign final grade memiliki aliran data keluar, yaitu final grade yang menjadi input ke entitas student record system dan ke penyimpanan data gradebook. Jika data yang sama mengalir di kedua arah, maka panah berkepala dua dapat digunakan untuk menghubungkan simbol. Untuk mengidentifikasi aliran data tertentu masuk dan keluar dari sebuah simbol, bagaimanapun simbol aliran data yang terpisah dengan panah tunggal harus digunakan. Misalnya, aliran data terpisah yaitu submitted work dan grade work masuk dan keluar dari proses grade student work. Ketika satu set DFD dibuat untuk suatu sistem, maka logika pemrosesan dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yang disebut primitif fungsional, yang akan digunakan programmer untuk mengembangkan kode. Nah, primitif fungsional ini merupakan proses yang terdiri dari satu fungsi yang tidak meledak lebih lanjut. Misalnya, 4 proses dalam diagram ini merupakan primitif fungsional. Berikut adalah contoh diagram 0 DFD untuk sistem order. Proses 0 dalam diagram konteks sistem order diledakkan untuk mengungkapkan 3 proses, 1 penyimpanan data, 2 aliran data tambahan, dan 1 aliran data divergen. Dalam diagram tersebut, customer akan mengajukan order, kemudian bergantung pada logika pemrosesan, proses fill order mengirimkan order reject note S kembali ke customer atau mengirimkan picking list ke warehouse. Kemudian completed order dari warehouse dimasukkan ke proses create invoice dan mengeluarkan invoice ke proses customer dan penyimpanan data account receivable. Kemudian customer melakukan payment yang diproses dengan apply payment. Apply payment memerlukan invoice detail dari penyimpanan account receivable bersama dengan payment. Apply payment juga menampilkan payment detail kembali ke penyimpanan account receivable dan mengeluarkan commission ke sales department, bank deposit ke bank, dan cash receipt entry ke accounting. Materi selanjutnya yaitu penggambaran DFD tingkat rendah. Pada kumpulan DFD tingkat yang lebih rendah ini didasarkan pada sistem pemesanan. Untuk membuat diagram yang lebih rendah, sistem leveling dan balancing harus digunakan. Sistem leveling sendiri yaitu proses penggambaran serangkaian diagram yang semakin rinci sampai primitif fungsional diidentifikasikan. Sistem balancing ini menjaga konsisten di antara sekumpulan DFD dengan memastikan bahwa aliran data input dan output selaras dengan benar. Di dalam penggambaran DFD tingkat rendah ini terdapat 2 contoh, yaitu contoh leveling dan contoh balance. Yang pertama yaitu contoh leveling. Leveling menggunakan serangkaian DFD yang semakin rinci untuk menggambarkan sistem informasi. Misalnya, suatu sistem mungkin terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan proses terpisah. Sedangkan menggunakan sistem leveling ini, seorang analis mendapatkan pandangan keseluruhan, yang merupakan diagram konteks dengan simbol proses tunggal. Selanjutnya, analis membuat diagram 0, yang menunjukkan lebih detail. Lalu, analis membuat DFD tingkat rendah, sampai semua proses diidentifikasi sebagai fungsi primitif fungsional, yang mewakili fungsi pemrosesan tunggal. Sistem yang lebih kompleks memiliki lebih banyak proses, dan analis bekerja melalui banyak tingkatan untuk mengidentifikasi fungsi primitif. Leveling biasanya disebut dengan exploiting, partitioning, atau decomposing. Pada gambar tersebut ditunjukkan diagram 0 untuk sistem pemesanan dengan proses fill order diberi label sebagai proses 1. Yang pertama yaitu ada pelanggan yang melakukan transaksi pemesanan. Setelah melakukan transaksi pemesanan, langkah selanjutnya yaitu pemesan memilih detail-detail barang yang dipesan, kemudian pesanan tersebut diverifikasi. Lalu terdapat 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama pesanan tersebut ditolak. Jika pesanan tersebut ditolak, maka pihak pemesan akan diberi pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu kemungkinan kedua yaitu pesanan tersebut diterima. Jika pesanan tersebut diterima, maka langkah selanjutnya yaitu pesanan tersebut terdaftar ke dalam gudang untuk dikirim. Seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Pada gambar tersebut, proses induk pada diagram 1 adalah proses 1, sehingga
Proses pada diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika 1.3 didekomposisi lebih lanjut, maka akan muncul pada diagram 1.3 dan proses pada diagram 1.3 akan diberi nomor 1.3.1, 1.3.2, dan 1.3.3, dan seterusnya. Teknik penomoran ini memudahkan untuk mengintegrasikan dan mengidentifikasi semua DFD. Pada gambar selanjutnya yaitu menunjukkan hal yang sama. Data mengalir seperti gambar sebelumnya, tetapi tidak menunjukkan entitas pelanggan dan gudang. Analis sering menggunakan teknik ini untuk menyederhanakan DFD dan mengurangi kesalahan. Karena simbol yang hilang muncul pada DFD induk, diagram tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sumber atau tujuan alir data. Lalu contoh yang kedua yaitu contoh balancing. Contoh balancing ini memastikan bahwa input dan output data mengalir dari DFD induk dan dipertahankan pada DFD anak. Pada gambar ini terdapat dua DFD, yaitu diagram sistem urutan 0 ditampilkan di bagian kiri, lalu diagram 3 DFD yang diletakkan pada bagian kanan. Kedua DFD ini seimbang karena DFD anak di bagian kiri memiliki aliran input dan output yang sama dengan proses induk 3 yang ditunjukkan di bagian kanan. Untuk memverifikasi penyeimbangan, maka proses induk 3 yaitu berlakunya pembayaran. Memiliki satu aliran data masuk dan entitas eksternal dan 3 aliran data keluar di entitas eksternal. Pada diagram yang sebelah kiri yaitu yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan yang mengisi detail-detail dari pesanan tersebut. Setelah melakukan pemilihan, pelanggan melanjutkan proses pembayaran. Setelah itu pesanan masuk ke dalam list gudang. Lalu diagram yang sebelah kanan yaitu diagram pasca pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dirinci dan dilaporkan ke dalam rekening piutang dan akan dimasukkan ke detail invoice. Gambar selanjutnya ini contoh lain dari diagram balancing, yaitu diagram konteks. Simbol 0 ini biasa dianggap sebagai kotak hitam tanpa detail internal yang ditampilkan. Pada diagram ini terjadi keseimbangan karena keempatnya data mengalir dan di luar proses 0 dipertahankan pada diagram anak. Diagram ini juga diratakan karena sistem proses internal diberi nomor untuk menunjukkan bahwa ini itu adalah anak dari proses tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada data dictionary. Data dictionary atau kamus data adalah pusat gudang informasi tentang data sistem. Hal ini untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta spesifik tentang sistem, termasuk isi aliran data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Hal ini juga mendefinisikan semua elemen data dan kombinasi yang berarti dari elemen data. Nah, elemen data sendiri adalah bagian terkecil dari data yang memiliki arti dalam sistem informasi. Contohnya gaji, saldo rekening, dan nama perusahaan. Elemen data digabungkan menjadi catatan. Nah, catatan ini adalah kombinasi yang bermakna dari elemen data terkait yang disertakan dalam aliran data atau disimpan dalam penyimpanan data. Mendokumentasikan secara akurat sangat penting sehingga kamus data atau data dictionary konsisten dengan DFD. Semakin kompleks sistem, semakin sulit untuk memelihara dokumentasi yang lengkap dan akurat. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan elemen data. Setiap elemen data dalam data dictionary harus didokumentasikan dan dicatat dalam bentuk online atau manual. Atau bisa juga memasukkan informasi langsung ke peralatan case, tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang data dan proses yang membentuk sistem. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana elemen data Social Security Number dapat direkam dalam data dictionary visible analysis dengan karakteristik yang pertama yaitu nama atau label elemen data, yaitu nama standar elemen data yang harus bermakna bagi pengguna. Selanjutnya yaitu nama alias atau nama alternatif, nama apapun selain nama elemen data standar. Yang ketiga yaitu type and lake, di mana type sendiri mengacu pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabet, atau karakter. Untuk lake atau panjang sendiri adalah jumlah maksimum karakter untuk elemen data abjad atau jumlah digit maksimum dan jumlah posisi desimal untuk elemen data numerik sendiri. Nah, untuk nilai default adalah nilai untuk elemen data jika nilai sebaliknya tidak dimasukkan untuk itu.
Yang kelima yaitu nilai yang dapat diterima, spesifikasi dari domain elemen data yang merupakan kumpulan nilai yang diizinkan untuk elemen data. Yang keenam yaitu ada sumber, spesifikasi titik untuk nilai elemen data. Yang ketujuh yaitu keamanan, identifikasi untuk individu atau departemen yang memiliki hak akses atau pembaruan untuk setiap elemen data. Yang kedelapan yaitu pengguna yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah nilai untuk elemen data. Dan yang terakhir yaitu deskripsi yang memungkinkan masuknya catatan tambahan. Mendokumentasikan aliran data. Selain mendokumentasikan setiap elemen data tadi, semua aliran data dalam data dictionary juga harus didokumentasikan dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama yaitu nama atau label aliran data, yang kedua itu keterangan menjelaskan aliran data dan tujuannya, yang ketiga itu nama alternatif atau alias, yang keempat itu origin atau asal, awal DFD atau sumber untuk aliran data, di mana dapat berupa proses, penyimpanan data atau entitas. Selanjutnya itu ada tujuan, titik akhir DFD untuk aliran data. Yang keenam yaitu catatan. Setiap aliran data mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut sebagai struktur data. Volume dan frekuensi menggambarkan jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per unit waktu. Mendokumentasikan penyimpanan data. Setiap penyimpanan data DFD dalam data dictionary juga harus didokumentasikan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama atau label penyimpanan data, yang kedua keterangan, yang ketiga yaitu nama alternatif, yang keempat yaitu atribut di mana nama DFD standar yang masuk atau keluar dari penyimpanan data, dan yang terakhir yaitu volume dan frekuensi yang menjelaskan perkiraan jumlah catatan dalam penyimpanan data dan seberapa sering mereka diperbarui. Selanjutnya yaitu terdapat ilustrasi yang mendokumentasikan penyimpanan data yang bernama in stock. Nah, yang pertama ini penyimpanan data ini memiliki nama alternatif atau alias. Nah, yang kedua yaitu untuk konsistensi, nama aliran data ini dibakukan di seluruh data dictionary. Dan yang ketiga itu note, di mana penting untuk pemahaman karena hal ini akan mempengaruhi keputusan SDLC berikutnya. Mendokumentasikan proses. Setiap proses harus didokumentasikan. Dokumentasi ini mencakup deskripsi karakteristik proses dan deskripsi proses yang merupakan model yang mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Karakteristiknya yang pertama yaitu nama proses atau label, kedua keterangan, yang ketiga nomor proses yaitu nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan di antara berbagai level dalam sistem. Yang keempat yaitu deskripsi proses. Jadi bagian ini mencakup aliran data input dan output, mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Terdapat ilustrasi yang menjelaskan proses bernama verifikasi order. Untuk yang pertama, nomor proses mengidentifikasi proses ini. Jadi setiap subproses diberi nomor 1.1, 1.2 dan seterusnya. Dan yang kedua ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Mendokumentasikan entitas. Dengan mendokumentasikan semua entitas, data dictionary dapat menggambarkan semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Karakteristiknya yang pertama yaitu nama entitas seperti yang muncul di DFD, kedua keterangan, ketiga nama alternatif, yang keempat yaitu input data flows, di mana nama DFD standar untuk input data masuk ke entitas, dan yang terakhir yaitu output data flows, di mana nama DFD standar untuk aliran data yang keluar dari entitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan catatan. Record atau catatan adalah struktur data yang berisi sekumpulan elemen data terkait yang disimpan dan diproses bersama-sama. Aliran data dan penyimpanan data ini terdiri dari catatan yang harus didokumentasikan dalam kamus data. Karakteristik setiap record juga harus didefinisikan. Nah, karakteristik dari sebuah record antara lain yang pertama, nama struktur data. Nama catatan seperti yang muncul dalam aliran data terkait dan entry penyimpanan data dalam kamus data. Kedua, definisi atau deskripsi. Ini terkait dengan pengertian record secara singkat. Ketiga, nama alternatif, yaitu semua alias untuk nama catatan atau record. Dan yang terakhir, atribut.
Hal ini berisi daftar semua elemen data atau bidang yang disertakan dalam catatan. Nama elemen data harus sama persis dengan yang dimasukkan dalam kamus data. Gambar tersebut merupakan contoh dari catatan. Pada nomor 1 menunjukkan struktur data yang bernama status kredit, dan nomor 2 menunjukkan struktur data status kredit yang terdiri dari 2 elemen data, yaitu nomor pelanggan dan kode status pelanggan. Selanjutnya yaitu laporan kamus data. Kamus data berfungsi sebagai gudang pusat dokumentasi untuk sistem informasi. Kamus data ini dibuat saat sistem dikembangkan dan diperbarui terus-menerus saat sistem diimplementasikan, dioperasikan, dan dipelihara. Kamus data menggambarkan dan mendokumentasikan hubungan di antara komponen-komponen. Komponen yang dimaksud adalah elemen data, aliran data, penyimpanan data, catatan, entitas, dan proses. Banyak laporan berharga yang dapat diperoleh dari kamus data, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, daftar abjad dari semua elemen data berdasarkan nama. Kedua, sebuah laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen. Departemen ini yang bertanggung jawab untuk memasukkan, memperbarui, atau menghapus data. Ketiga, laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang terakhir, laporan terperinci. Ini menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses, atau item lain yang dipilih yang disimpan dalam kamus data. Selanjutnya, alat deskripsi proses dalam desain modular. Deskripsi proses mendokumentasikan detail primitif fungsional dan mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis tertentu. Ketika primitif fungsional dianalisis, langkah-langkah pemrosesan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam proses yang disebut desain modular. Dengan menggunakan seperangkat alat deskripsi proses, model dibuat secara akurat, lengkap, dan ringkas. Alat deskripsi proses yang umum termasuk bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Deskripsi proses dalam pengembangan berorientasi objek. Bab ini membahas analisis terstruktur, akan tetapi deskripsi proses juga dapat digunakan dalam pengembangan berorientasi objek. Sebagaimana dijelaskan dalam chapter 1 bahwa analisis OO atau Object Orientation menggabungkan data dan proses yang bekerja pada data menjadi hal-hal yang disebut objek. Dan objek dapat dikelompokkan bersama ke dalam kelas dan proses ini disebut metode. Meskipun pemrogram OO menggunakan terminologi yang berbeda, mereka membuat jenis struktur pengkodean modular yang sama, kecuali bahwa proses atau metode disimpan di dalam objek bukan sebagai komponen terpisah. Selanjutnya yaitu desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logis atau disebut dengan struktur kontrol. Hal ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk proses tersebut. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut disebut sequence atau urutan, selection atau seleksi, dan iteration atau pengulangan. Dari bentuk-bentuk tersebut memiliki arti bahwa persegi panjang mewakili langkah atau proses, bentuk berlian mewakili kondisi atau keputusan, dan logika mengikuti line ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Yang pertama yaitu urutan, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan bahwa berisi penyelesaian langkah-langkah secara berurutan satu demi satu. Satu atau lebih langkah mungkin mewakili subproses yang berisi struktur logis tambahan. 2. Seleksi, yaitu penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil tes atau kondisi. Seperti contoh yang ditunjukkan pada gambar 525, sistem penguji input dan jika jam lebih besar dari 40, sistem akan melakukan proses perhitungan pembayaran waktu lembur. Yang ketiga, pengulangan. Penyelesaian langkah proses yang diulang sampai kondisi tertentu berubah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 526. Contoh dari pengulangan ini adalah proses yang terus mencetak cek gaji hingga mencapai akhir file penggajian. Selanjutnya, bahasa Inggris terstruktur atau struktur English. Struktur English adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menggambarkan proses logis dengan jelas dan akurat. Saat menggunakan struktur English, ada beberapa panduan yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan hanya 3 blok penyusun, urutan, seleksi, dan pengulangan. Kedua, menggunakan lekukan, dimaksudkan agar mudah untuk dibaca. Dan yang terakhir, menggunakan kosakata terbatas. Hal ini termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata khusus yang menjelaskan aturan pemrosesan. Gambar tersebut merupakan contoh dari struktur English yang menunjukkan proses verifikasi order yang diilustrasikan sebelumnya. Perhatikan bahwa versi struktur English mendokumentasikan logika aktual yang akan dikodekan ke dalam sistem. Struktur English ini dapat membantu proses deskripsi yang akurat dan dapat dimengerti oleh pengguna dan pengembang sistem. Tujuan utama dari struktur English ini adalah untuk menggambarkan logika bisnis yang mendasarinya.
Mengikuti aturan struktur English memastikan bahwa deskripsi proses tidak dapat dipahami oleh pengguna yang harus mengonfirmasi bahwa prosesnya benar, serta untuk analis dan programmer lain yang harus merancang sistem informasi dari deskripsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada tabel keputusan. Tabel keputusan merupakan struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Tabel ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan bahwa semua kemungkinan situasi dalam proses tersebut telah dipertimbangkan. Tabel keputusan dapat dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, atau Excel. Untuk selanjutnya ada tabel keputusan dengan satu kondisi, yang mana jika dalam suatu proses hanya memiliki satu kondisi, maka akan ada dua kemungkinan, antara ya atau tidak, sehingga hanya akan ada dua aturan. Contoh, dalam menghitung perhitungan lembur, pada prosesnya memiliki satu kondisi, yaitu apakah jam kerjanya lebih dari 8 jam? Jika iya, maka perhitungan akan dibuat. Jika tidak, maka perhitungan tidak akan dibuat. Lalu selanjutnya ada tabel keputusan dengan dua kondisi, yang mana dapat terjadi jika suatu proses memiliki dua kondisi. Yang perlu diperhatikan adalah setiap kondisi memiliki dua kemungkinan aturan, sehingga setiap kali kondisi lain ditambahkan, maka jumlah aturan akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Jadi, ketika terdapat dua kondisi dalam suatu proses, maka akan ada 4 kemungkinan aturan yang timbul. Contoh, ketika terdapat kebutuhan membuat tabel keputusan berdasarkan proses verifikasi pemesanan dengan dua kondisinya, yaitu kondisi pertama, produk tersedia dalam stok, dan kondisi kedua, kredit pelanggan berstatus oke. Maka, ketika kedua kondisi tersebut terpenuhi, pesanan akan diterima. Jika tidak, pesanan akan ditolak. Berikut ini merupakan contoh dari tabel keputusan dengan dua kondisi. Cara membuat tabel tersebut yaitu yang pertama, tempatkan nama proses dalam heading di kiri atas. Yang kedua, pada baris kedua, masukkan kondisi yang ada dalam proses tersebut dengan ketentuan satu kondisi per baris. Dalam kasus kali ini, kondisinya berupa status pelanggan dan ketersediaan produk. Yang ketiga, masukkan semua kemungkinan kombinasi untuk kondisi tersebut dengan diwakili oleh huruf Y untuk ya dan N untuk tidak. Setiap kolom mewakili kemungkinan bernomor yang disebut aturan. Lalu yang terakhir, tempatkan huruf X di area entry tindakan untuk setiap aturan yang menunjukkan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Untuk selanjutnya ada tabel keputusan dengan 3 kondisi, yang mana ketika dalam suatu proses terdapat 3 kondisi, maka akan ada 8 kemungkinan aturan. Lalu, untuk menyusun tabel keputusan dengan 3 kondisi, terdapat cara terbaik untuk memastikan bahwa semua kombinasi muncul, yaitu dengan menggunakan pola. Pola yang biasa digunakan adalah pola huruf Y sebanyak 4 kali, lalu diikuti oleh huruf N sebanyak 4 kali untuk kondisi pertama. Pola Y sebanyak 2 kali dan N sebanyak 2 kali secara berulang untuk kondisi kedua, dan pola deret Y dan N untuk kondisi ketiga. Perlu diingat bahwa setiap kolom bernomor atau aturan mewakili serangkaian kondisi yang berbeda. Dalam tabel dengan beberapa kondisi, mungkin akan menimbulkan beberapa aturan yang sama atau tidak realistis. Oleh karena itu, tabel harus disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan tabel, dapat dilakukan dengan yang pertama, mempelajari setiap kombinasi kondisi serta hasilnya. Yang kedua, jika ada kondisi yang tidak mempengaruhi hasil, dapat ditandai dengan tanda hubung. Dan yang ketiga, menggabungkan dan memberi ulang nomor aturan. Selanjutnya ada contoh dari tabel keputusan dengan 3 kondisi. Tabel tersebut dibuat berdasarkan proses verifikasi pemesanan dengan 3 kondisinya, yaitu kondisi pertama, kredit pelanggan berstatus oke. Kondisi kedua, produk tersedia dalam stok, dan kondisi ketiga, manajer kredit memiliki wewenang untuk mengabaikan persyaratan status kredit. Maka, hal pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan nama proses dalam heading di kiri atas. Yang kedua, memasukkan kondisi yang ada dalam proses tersebut. Yang ketiga, memasukkan semua kemungkinan kombinasi untuk kondisi tersebut dengan menggunakan pola seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang terakhir, menempatkan huruf X di area entry tindakan untuk setiap aturan yang menunjukkan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Jika semua telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menyederhanakan tabel dengan cara yang pertama, mempelajari setiap kombinasi kondisi dan hasil. Ketika ada aturan dengan 3 kondisi, hanya 1 atau 2 kondisi yang dapat mengontrol hasilnya, sehingga kondisi lainnya dapat diabaikan.
Yang kedua, jika terdapat kondisi yang tidak mempengaruhi hasil, maka tandai dengan tanda hubung. Dan yang ketiga, gabung serta beri ulang nomor aturan. Tabel ini merupakan hasil akhir dari tabel sebelumnya, di mana di tabel ini telah dilakukan analisis dan penyederhanaan dengan hasil akhir, aturan 1 dan 2 dapat digabungkan, karena status kredit oke di kedua aturan. Jadi pengabaian dari manajer kredit itu tidak masalah. Lalu aturan ketiga, 4, 7, dan 8 juga bisa digabung karena stok produknya tidak ada. Jadi syarat lainnya tidak masalah. Dari penyederhanaan tersebut didapatkan hanya 4 aturan logis yang mengontrol proses verifikasi pemesanan. Selanjutnya ada hasil ganda. Selain terjadinya beberapa kondisi, tabel keputusan juga dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan hasil. Contoh, ketika terdapat kebijakan promosi penjualan yang mencakup 3 kondisi, yaitu yang pertama, apakah pelanggan merupakan pelanggan pilihan? Yang kedua, apakah pelanggan membeli barang dengan jumlah $1.000 atau lebih? Dan yang ketiga, apakah pelanggan menggunakan kartu tagihan perusahaan ABC? Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 8 kemungkinan aturan yang dapat terjadi, yang mana aturan tersebut dapat disederhanakan menjadi 4 kemungkinan aturan. Dengan aturan pertama, ketika ketiga kondisi terpenuhi, maka diskon 5% akan berlaku. Aturan kedua, ketika pelanggan pilihan membeli barang dengan jumlah $1.000 atau lebih, tetapi tidak menggunakan kartu tagihan perusahaan ABC, maka hanya satu diskon sebesar 5% yang berlaku. Aturan ketiga, jika pelanggan pilihan tidak membeli barang dengan jumlah $1.000 atau lebih dengan atau tidak dengan menggunakan kartu tagihan perusahaan ABC, pelanggan hanya akan mendapatkan kupon bonus sebesar $25. Lalu aturan yang keempat, jika pelanggan tersebut bukan pelanggan pilihan, maka pelanggan tersebut hanya akan mendapatkan kupon bonus sebesar $5. Berikut merupakan hasil akhir tabel keputusan dengan hasil ganda, yang mana dapat dilihat bahwa aturan ketiga merupakan gabungan dari aturan ketiga dan 4. Lalu aturan keempat merupakan gabungan dari aturan ke-5, 6, 7, dan 8. Untuk menyusun tabel tersebut, caranya sama dengan menyusun tabel keputusan dengan 3 kondisi. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di kiri dan cabang di kanan. Pohon keputusan berguna untuk menyajikan sistem kepada manajemen. Pohon keputusan dan tabel keputusan memberikan hasil yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam banyak situasi, grafik adalah sarana komunikasi yang paling efektif. Untuk selanjutnya merupakan contoh dari pohon keputusan, yang mana gambar tersebut didasarkan pada kebijakan promosi penjualan seperti yang telah dicontohkan pada tabel keputusan dengan hasil ganda. Pohon keputusan dibaca dari kiri ke kanan dengan kondisi terletak di berbagai cabang, dan tindakan terletak di bagian paling kanan. Karena contoh tersebut memiliki 3 kondisi dengan 4 rangkaian tindakan yang dihasilkan, maka pohon keputusan memiliki 4 cabang yang mengakhiri di sisi kanan pohon. Tabel keputusan mungkin merupakan cara yang lebih baik untuk menangani kombinasi kondisi yang kompleks. Di sisi lain, pohon keputusan adalah cara yang efektif untuk menggambarkan proses yang relatif sederhana. Itulah tadi video yang menjelaskan materi data and process modeling. Sekian dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.